tindakannya tetap melalui komunikasinya mengatakan ya, atau 4 fase. Yang pertama adalah fase pra-interaksi, kemudian yang kedua adalah fase orientasi, kemudian yang ketiga adalah fase kerja, dan juga yang terakhir adalah fase terminasi. Di fase pra-interaksi berarti kita sudah melihat rekam medis dari pasien. Jadi kita tahu bahwasanya pasien yang akan kita hampiri ini kira-kira sakitnya apa, dan kemudian kita mau melakukan tindakan apa. Jadi nanti kita tinggal cross check kepada pasiennya terkait tujuan dan juga prosedurnya, gitu ya. Kemudian masuk di fase orientasi. Selamat siang, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Salma ya. Saya cocokkan dengan dalam pasiennya ya. Mbak Salma sekarang umurnya berapa? 19 tahun ya. Untuk alamatnya sampai cocok dengan dalam pasiennya ya. Perkenalkan, saya Perawat Putri. Di sini nanti saya akan membantu tindakan keperawatan yang dialami oleh Mbak Salma. Ya. Untuk hari ini keluhan yang Mbak Salma rasakan apa? Sesak, agak sesak ya. Baik, karena Mbak Salma merasakan sesak, setelah ini nanti saya akan bantu untuk memasangkan oksigen. Tujuannya supaya nanti bisa bernafas lebih lanjut. Gimana Mbak? Setuju ya? Kalau gitu, saya nanti sambil persiapan alat dan cuci tangan, saya atur dulu untuk posisinya ya. Nah, untuk posisinya boleh mau pakai bantal atau mau diatur ya untuk ketinggian dari bednya. Wah, saya ilahi. Ya sumpah, ora. Jadi kita posisikan pasien boleh semi volar atau dengan posisi yang volar. Semi volar atau volar. Saya cuci tangan terlebih dahulu ya Mbak ya. Ini prinsipnya bersih, jadi pakainya nanti masker sama handscoon ya. Cahaya tak jeda loh ta. Gak susah. Jangan lupa buka kenopnya yang di oksigennya, di tabung oksigennya. Kita pastikan kalau open berarti ke kiri ya. Harus di untuk air yang akan kita tuangkan harusnya air apa? Untuk aquadensnya kita tuangkan sampai di pembatasnya ya. Kemudian nanti ketika memberikan metodenya tentu sesuai dengan instruksinya ya. Misalkan harus dipakaikan nasal kanul, apakah harus pakai simple face mask atau harus pakai yang rebreathing atau non rebreathing. Yang harus tahu kalau nasal kanul berapa liter per menit? 1 sampai dengan 6 liter per menit. Kemudian kalau simple face mask 5 sampai 8. 5 sampai dengan 8. Kemudian yang rebreathing dan non rebreathing kita cek dulu kalau misalkan sudah ada keluar. Nanti jangan lupa untuk yang apa namanya, kalau yang nasal kanul itu harus dibersihkan dulu ya, dibersihkan di hidungnya pasien. Mbak permisi ya, saya bersihkan. Kan nanti itu kan bisa dua sisi ya. Salah jauh sisi sal.
Sebentar aja ya. Gimana Mbak, sudah terasa? Belum. Bikin molas sih. Salma sampai 20. Udah. Berarti kan berarti di skala berapa? Tadi kayaknya 7 ya. Ya. Skala kalau misalkan orang yang biasa nafas harusnya enak ya. Nanti saya rasa kalau yang untuk masak panu saya kan sudah tahu ya cara pemasakannya, kan sudah ya dulu. Sudah tahu? Sudah. Ya, masak panu. Ini umpamanya pasti tetap memakai masker ya, karena kalau misalkan di pasien kan berarti tidak hanya sekali cuma beberapa menit selesai kan, tidak. Nah ini umpamanya tetap memakai masker, terus kemudian kita evaluasi, Mbak tadi sudah selesai pemasakannya, sudah merasa nyaman, sudah ya. Mungkin ada yang ingin tanyakan kembali? Tidak ya, kalau tidak saya membereskan alatnya ya. Oke, jadi membereskan alat, kemudian sampai terminasi. Jadi panutan, kalau misalkan ada keperluan, ada kebutuhan, bisa untuk menghubungi perawat di ruang Perawat. Baru nanti boleh misalkan mengucapkan semoga lekas sembuh ya Mbak ya, atau misalkan kita tutup dengan salam, sapaannya gitu. Spray memori. Saya lanjut yang di nebulizer. Jelas yang oksigenasi? Jelas. Ya? Nanti apakah minggu depan Bu, apakah ini pakai masker atau apakah ini pakai nasal panu, tergantung ya. Jadi harus bisa keduanya. Pakai sendal face mask atau pakai nasal panu, karena pemasakannya sama. Yang membedakan adalah jumlah alirannya.